لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in, wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ma'arij yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tadi malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita sejenak. Kesempatan ini tentu kita harus isi dengan beramal sebanyak-banyaknya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu kapan waktu kita selesai di dunia ini. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil jatah hidup kita, akan mengambil apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Satu hal yang kita yakini bersama, bahwa jatah hidup itu pasti ada habisnya. Pemberian itu pasti akan diambil kembali oleh pemiliknya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, selama kesempatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita harus memaksimalkannya dengan sebaik mungkin. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mencatat kita sebagai pengikut-pengikut beliau yang akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki surganya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Salah satunya dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran beliau kita yakini dan kita lakukan, kita jaga dan kita warisi, kemudian kita lestarikan, kita jadikan sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah qanaah sebagai kunci hidup bahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tema ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita kaji, karena bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang muslim, hampir setiap waktu, bahkan insya Allah tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdoa setelah sholat dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah. Di banyak riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa ini, sehingga doa ini biasa kita kenal dengan doa sapu jagat. Artinya urusan dunia kita minta kebaikannya semua, dan urusan akhirat kita juga minta kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah kami fid dunya hasanah, di dunia ini kehidupan yang baik, wa fil akhirati hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan yang baik di akhirat, wa qina adzabannar, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya kehidupan yang baik di dunia? Apa kehidupan yang membahagiakan di dunia itu? Maka salah satu jawabannya adalah
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl, "Man amila solihan min dzakarin wa untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berbuat baik, laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Para ulama menjelaskan bahwa kehidupan yang baik, di antaranya Imam As-Suyuti, kata beliau, yang dimaksud kehidupan yang baik adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat qanaah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat ridho untuk menerima apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat untuk rela dengan kehidupan yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita. Sehingga setiap waktu kita selalu bersyukur. Kita tidak banyak butuh kepada manusia. Kita tidak banyak jengkel ketika tetangga kita memiliki harta yang berlimpah. Kita tidak usil ketika melihat teman kita Allah Subhanahu wa taala titipkan rizki yang mungkin secara kasat mata lebih baik daripada yang kita miliki. Kenapa? Karena kita Allah Subhanahu wa taala selipkan sifat qanaah yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penafsiran seperti ini, penafsiran dengan hayatan thayyibah ditafsiri dengan sifat qanaah, sejatinya selaras dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna Allahu bima ata." Qad aflaha, kata Rasulullah, sungguh beruntung. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang beruntung itu, orang yang bahagia itu, orang yang sukses itu, kata Rasulullah SAW, adalah man aslam. Pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala hidayahkan Islam. Karena di dalam keyakinan kita bersama, kunci untuk sukses di dunia dan akhirat, kunci untuk sukses yang dalam tanda kutip bahagia di dunia dan akhirat, tidak boleh tidak, dia harus Islam. Maka keyakinan kita, apa yang Rasulullah SAW sampaikan, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Dengan kita berislam, kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia, tapi kita hidup di dunia ini, kita memiliki visi yang jauh melampaui dunia, yaitu kita akan memasuki alam keabadian, kita akan memasuki akhirat, kita mengimpikan untuk hidup abadi di dalam surga. Inilah visi orang berislam. Maka benar kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslam. Setelah dia berislam, ternyata waruziqo kafafa, dia juga sudah diberikan rizki yang cukup. Rasulullah SAW tidak menyampaikan beruntung orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan harta yang banyak, tetapi yang Rasulullah SAW sampaikan waruziqo kafafa, sungguh beruntung orang yang berislam, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala titipkan rizki yang cukup. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur, sebenarnya kecukupan rizki kita untuk makan sehari, kemungkinan besar saya yakin tidak ada di antara kita yang butuh sampai 5 piring. Paling banyak 3 piring. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, sekali makan disuguhin 3-4 piring, kita tidak akan mau, kita akan menolak. Kenapa? Karena memang kebutuhan kita 1 piring itu sekali makan. Maka kata Rasulullah SAW, orang Islam yang diberikan rizki yang cukup makan hari ini,
cukup makan nanti siang, cukup makan nanti malam, ada yang mau dimakan besok. Masya Allah, inilah orang yang beruntung. Apalagi kata Rasulullah SAW, dia diberikan wa qanna Allahu bima atah. Dia diberikan hidayah Islam, dia Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, dan dia Allah Subhanahu wa taala hidayahkan sifat qanaah, sifat menerima apa yang dia miliki. Maka inilah kata Rasulullah SAW, orang yang paling beruntung, orang yang bahagia. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki sifat qanaah, kalau kita memiliki sifat menerima terhadap apa yang kita miliki, tentu setelah kita berusaha maksimal, nanti di belakang kita bahas pentingnya berusaha secara maksimal gitu ya. Setelah kita berusaha secara maksimal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki untuk kita makan, untuk kita nikmati oleh diri kita, oleh anak kita, oleh keluarga kita. Kemudian kita bersyukur dengan rezeki itu, kita menerima dan kita yakini bahwa inilah yang sudah Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita, dan inilah yang terbaik. Maka sejatinya kita tidak akan risau Bapak Ibu sekalian di dalam menghadapi dunia ini. Kita tidak akan merasa gundah gulana terhadap apa yang sudah orang lain miliki. Kita tidak akan merasa sakit hati melihat teman, saudara, atau tetangga kita memiliki harta yang berlimpah. Justru kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasatih indahu kutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya. Kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih, siapa saja di antara kalian yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di pagi hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan di dalam kebutuhannya, mu'afan fi jasadi, Allah sehatkan badannya, indahu qutu yaumih, baginya kebutuhan makan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka sejatinya seakan-akan dia sudah diberikan dunia dan seisinya. Karena memang itu yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian, keamanan terhadap badan kita, keamanan terhadap keluarga kita, keamanan terhadap keluarga kita, sehat badan kita, ada yang kita makan untuk hari ini, itu sejatinya yang kita butuhkan. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Bahkan kalau kita melihat realitas di sekitar kita, tidak ada satupun di antara kita yang yakin besok kita masih hidup. Tidak ada satupun di antara kita yang berani menjamin bahwa setelah pengajian ini kita masih hidup. Kita hidup saat ini, setelah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Maka kalau kita mensikapi hidup ini dengan benar, sekali lagi salah satunya dengan sikap qanaah, insya Allah kita tidak akan pernah risau terhadap kehidupan ini. Kita akan bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kita tidak akan ngoyo, kita tidak akan menggunakan segala cara untuk menggapai apa yang seharusnya belum kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi untuk orang Islam kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan badan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan untuk yang ada di sekitar kita, yang menjadi milik kita.
Maka inilah kunci kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, yaitu qanaah. Lantas apa sebenarnya definisi qanaah? Qanaah ini Bapak Ibu sekalian berasal dari bahasa Arab, yaitu qana'a yakna'u qana'atan, qana'an, yang artinya merasa cukup. Sedangkan secara istilah adalah al-qana'atu hiya ar-ridho bima a'tallah. Yang dimaksud qanaah adalah ridho dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita ridho Bapak Ibu dengan ketentuan Allah, setelah kita berusaha bekerja dengan maksimal dan kita ridho dengan hasil yang kita miliki, ini sejatinya kunci kebahagiaan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukur yang kita miliki terhadap pembagian Allah, Allah akan melipat gandakan apa yang kita miliki, baik secara kuantitas atau kalau tidak kuantitasnya, maka kualitas kehidupan kita yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak catatan agar kita bisa memiliki sikap qanaah. Kami akan menyampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama, tentu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat qanaah hanya akan dimiliki oleh orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada ini, dia sifatnya fluktuatif. Dia suatu saat bertambah, suatu saat berkurang. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan, dan dia akan berkurang bahkan terjun menukik dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu naik dan berkurang. Iman itu lebih dan berkurang dengan apa? Dengan selalu kita menjaga ketaatan kepada Allah, iman kita akan selalu bertambah. Nah, salah satunya dengan menjaga keimanan, kita akan memiliki sifat qanaah. Kita tidak akan risau dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita bekerja sejatinya hanya memenuhi perintah Allah agar kita berikhtiar, agar kita berusaha di dunia ini. Adapun hasilnya, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, agar sikap qanaah ini tumbuh dan subur kita miliki, kita harus yakin bahwa rezeki manusia sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Bahkan rezeki binatang melata pun sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Kita bisa melihat dengan jelas, kita lihat burung-burung yang dia tidak memiliki perusahaan, dia tidak memiliki toko dan lain sebagainya, anaknya banyak, tetapi ketika dia terbang dari sarangnya, dia kembali ke sarangnya dengan apa? Dengan makanan yang cukup untuk anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwa semua makhluk sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin rizkinya. Sebagaimana disampaikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun binatang melata di dunia ini kecuali sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala catat di dalam Lauhul Mahfuz. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca melihat binatang di sekitar kita, ayam yang biasanya bertelur kemudian mengeram dan menetas dengan anak-anaknya yang banyak, sekitar 10 bahkan 15, induk ayam itu tidak pernah kesusahan memikirkan rezekinya untuk hari ini, untuk besok dan seterusnya. Dia berjalan saja, menjalani saja kehidupannya dengan bahagia. Terkadang kita yang mengganggunya.
Nah, apalagi kita yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sedemikian sempurna, kenapa kita masih risau dengan rizki, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna, baik fisik dan non fisiknya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyiapkan kehidupan yang terbaik untuk kita di dunia dan akhirat. Tinggal bagaimana kita menjemputnya dengan ikhtiar yang maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara juga agar kita bisa memiliki sifat qanaah adalah kita mengetahui bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya itu berbeda-beda. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, kataballahu maqadirul khalaik qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah telah mencatat takdir atau ketentuan makhluk-makhluk itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50 tahun. Tentu ini hitungan yang banyak, bisa 500 tahun dan seterusnya. Tapi inti dari penyampaian hadis ini, ketentuan kita, takdir rezeki kita sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan jauh-jauh hari. Tinggal kita berusaha, tinggal kita menjemputnya. Dan Bapak Ibu sekalian, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah berikan kepada tetangga kita, bahkan Allah berikan kepada orang tua dan anak kita, itu berbeda-beda. Dalam rangka apa? Salah satunya dalam rangka menjaga sunnatullah, agar ada orang yang memiliki kelebihan rezeki kemudian dia berbagi. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan rezeki yang sedikit agar dia memiliki sifat qanaah, sifat cukup. Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki mungkin yang secara kasat mata berkurang agar dia tambah giat lagi agar kehidupan di dunia ini berjalan sesuai sunnatullah. Kita tidak membayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya di dunia ini semuanya kaya, maka kepada siapa dia berzakat? Maka kepada siapa dia bersedekah? Kalau kita jadikan kehidupan ini miskin semua, misal Allah Subhanahu wa taala jadikan miskin semua, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban haji, kewajiban berkurban dan lain sebagainya. Inilah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dunia ini, berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu agar kita memiliki sikap qanaah, agar kita memiliki sifat menerima apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita ridho dengan pemberian itu, kita selalu berdoa. Salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah doa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Karena petunjuk ini Bapak Ibu sekalian, petunjuk keimanan, petunjuk keislaman ini adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita minta. Tidak ada satupun di antara kita yang berani menjamin saat ini kita rajin beribadah, saat ini kita rajin bersedekah, tapi tidak ada yang menjamin akhir hidup kita masih memiliki hidayah, sehingga kita tidak boleh memandang remeh orang yang secara kasat mata saat ini bermaksiat, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah dan dia masuk husnul khotimah. Kita juga tidak boleh berbangga diri. Kita juga tidak boleh apalagi naudzubillah sampai sombong, karena mungkin saat ini kita rajin ibadah, saat ini kita banyak harta dan Allah berikan kekuatan untuk kita berbagi dengan harta itu. Dalam pandangan manusia mungkin ada di antara kita yang kelihatan sudah sempurna, rajin ibadahnya, sehat badannya, banyak hartanya, rajin bersedekah.
tapi kita tetap harus meminta al-huda, kita harus tetap meminta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi Allah mencabut itu semua dan na'udzubillah summa na'udzubillah, kemudian kita diakhiri dengan su'ul khotimah. Karena segala sesuatu ini Bapak Ibu sekalian, semua segala itu adalah bil khawatim, yang dinilai adalah akhirnya. Maka kita selalu berminta sebagaimana permintaan Rasulullah, Allahumma inni as'alukal huda, dan kita juga minta at-tuqa, minta ketakwaan. Karena kalau kita takut kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dekat dengan Allah, tentu sikap qanaah itu akan muncul pada diri kita. Karena kita yakin tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, selalu memberikan apa yang kita minta, selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Kemudian lanjutan doa itu, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, kami minta sikap afaf, sikap merasa tidak butuh terhadap apa yang sudah dimiliki tangan manusia. Kita tidak merasa, tidak ingin mengambil apa yang ada di tangan saudara kita. Saudara kita punya televisi baru, kita bersyukur, alhamdulillah saudara kita Allah berikan rezeki. Kita melihat saudara kita memiliki kendaraan yang baru, motor baru, mobil baru, bahkan rumah baru dan seterusnya. Kita merasa tidak butuh terhadap apa yang ada di tangan manusia, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sikap al-ghina, sikap merasa cukup dari manusia. Kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini Bapak Ibu sekalian harus sering-sering kita baca. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Sekali lagi bisa mungkin kita ikuti, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Karena kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, man kana taliban liziyadah lam yastagni bima ma'ahu falaysa lahu ghina. Orang yang memiliki harta yang banyak tetapi dia masih sibuk bagaimana cara menambah harta ini, dia tidak sibuk memikirkan dari mana harta ini saya dapatkan, untuk apa harta ini saya habiskan, tapi dia sibuk bagaimana menjaga hartanya, bagaimana memperbanyak hartanya. Kata Imam Nawawi, orang yang masih mencari padahal dia miliki sudah banyak, sejatinya dia bukan orang yang kaya. Orang yang banyak kita lihat fenomena saat ini, hartanya bahkan tidak habis 7 turunan, tetapi dia masih mencari cara bagaimana agar hartanya terus bertambah. Dia tidak memikirkan apakah dia tambah itu lewat jalur korupsi, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Ini bukan orang yang kaya Bapak Ibu sekalian. Inilah orang yang terberdaya oleh manusia. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang bisa kita lakukan agar kita memiliki sikap qanaah adalah mengamalkan hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Muslim. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Untuk urusan dunia, untuk urusan harta, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang kedudukannya, hartanya, dunianya ada di bawah kalian. Orang yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki berupa mobil misalnya, maka jangan melihat
kepada orang yang sudah Allah berikan rezeki jet pribadi dan yang lebih helikopter atau dan lain sebagainya. Tapi lihat, ternyata banyak orang yang masih menggunakan sepeda motor. Orang kita yang hanya memiliki sepeda motor misalnya, maka kita lihat ternyata belum banyak orang yang bisa menaiki motor seperti yang kita miliki. Orang yang punya sepeda angin misalnya, sepeda ontel misalnya, banyak orang yang hanya mampu berjalan kaki. Orang yang hanya mampu berjalan kaki, lihat lagi banyak orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan sakit, tidak bisa berjalan, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah kunci kita memiliki sikap qanaah Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita melihat ke atas kita, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita, na'udzubillah misalnya dengan kebangkrutan, tidak ada harta dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat teman kita memiliki usaha yang maju, teman kita memiliki kendaraan mewah, rumah besar dan lain sebagainya. Maka kita tidak akan maju Bapak Ibu. Kita bukan hanya tidak maju, kita tidak akan bahagia karena kita akan gelisah. Di rumah kita belum ada televisi, tapi di tetangga kita televisinya besar. Kalau kita tidak memupuk sikap qanaah ini, sikap syukur ini, kita mengukur kepada orang yang di atas kita, maka kita tidak akan lahir sikap qanaah. Kita akan merasa harus saya lebih seperti itu, minimal seperti itu, kalau bisa lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW memotivasi kita, lihat kepada orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat ke atas, karena itu akan menjadikan kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah yang sudah melekat pada diri kalian. Tidak punya harta, kita masih sehat, kita tidak sehat misalnya, lagi diuji dengan rasa sakit saat ini, maka kita yakin nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat iman. Selama nikmat iman dan nikmat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan tidak mencabutnya dari kita, itu yang kita minta, maka sejatinya kita masih termasuk orang yang sangat beruntung. Baik Pak Ibu sekalian, kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan agar kita memiliki sifat yang qanaah adalah kita melihat bahwa sejatinya orang fakir, orang miskin dan orang kaya itu tidak jauh berbeda. Kebutuhan orang kaya makan sehari 3 kali, kebutuhan orang yang tidak punya juga makan sehari 3 kali. Orang kaya memakai pakaian usang juga, sama seperti orang miskin yang memakai pakaian lusuh, dia usang juga. Orang kaya makan makanan yang paling enak, dia akan jadi kotoran, sama seperti orang yang hartanya pas-pasan, makan seadanya, juga akan jadi kotoran. Yang akan membedakan kita adalah ketakwaannya. Maka disampaikan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu bukan sedikit banyaknya perbendaharaan yang kita miliki, tetapi kekayaan itu sejatinya adalah kekayaan di dalam hati. Apa gunanya harta yang banyak kalau kita terus merasa kurang? Apa susahnya memiliki harta yang pas-pasan kalau kita bersyukur, kalau kita merasa inilah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada 5 menit mungkin. Terakhir, kita juga sebagai umat Islam bukan berarti kita harus menjadi orang yang tidak memiliki harta. Bukan berarti dengan kita menjelaskan, kita mengkaji sikap qanaah pagi hari ini, bukan berarti kita tidak berusaha dengan maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan dari kehidupan akhirat, dan jangan lupakan bagian kalian di dunia ini.
Kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui ayat ini, bekerja maksimal, berusaha semaksimal, tetapi pekerjaan, usaha, dan apa yang kita miliki bukan itu sebenarnya tujuan kita. Kita hanya mengambil bagian kita, mengambil bekal kita, menjadikan semua yang kita miliki ini wasilah agar kita bisa memiliki dan menjadi orang yang beruntung di kehidupan akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita miliki, itu mengantarkan kita dekat dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim, la ba'sa bil ghina liman ittaqo. Kata Rasulullah, tidak masalah menjadi kaya asalkan bertakwa. Wassihatu liman taqo khairum minal ghina wa tibun nasi minan na'am. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau tidak bisa menjadi kaya, maka sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan na'am. Dan yang lebih baik dari sehat adalah sehat jiwanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan memiliki jiwa yang sehat, salah satunya sikap qanaah, ridho dan rela atas pemberian Allah. Inilah tingkatan pertama, kunci paling utama untuk kita menjadi bahagia. Sekali lagi, bahagia bukan hanya tergantung sedikit dan banyaknya harta, bukan hanya tergantung dari ada tidak adanya usaha, bukan hanya tergantung dari memiliki atau tidak memiliki harta, tetapi yang paling utama agar kita memiliki sikap bahagia di dunia ini adalah kita memiliki tibun nafsi, jiwa yang sehat, jiwa yang memiliki rasa syukur, jiwa yang memiliki banyak bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kami sampaikan ini mudah untuk diucapkan, tetapi sejatinya sangat susah untuk direalisasikan. Hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang memiliki sikap qanaah, yang ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu menunjukkan jam 6.30, bijak kiranya kalau kami cukupkan sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan semoga menjadi pengingat khususnya untuk kami pribadi dan kita semua serta para jamaah, pemirsa, kaum muslimin sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada yang menyinggung, tidak ada maksud, hanya ingin menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan. Mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita buka pertanyaan ya Ustaz Komar, seperti itu ya Ustaz ya. Sudah jam 7.30. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin menambahkan atau ada yang ditanyakan, dipersilahkan untuk menghidupkan mic-nya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menambahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan berdoa ya Ustaz Komar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa rizqan halalan thayyiban. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.